Kembali lagi bersama kami pemirsa setia Sultan TV dalam dialog Bincang hari ini. Masih bersama Bu Lia dan juga Pak Nana nih, kita masih membahas terkait dengan utak-atik PJ Gubernur. Di segmen sebelumnya kita sudah mendapat satu insight baru ya terkait dengan tadi, regulasi itu perlu dicermati dengan tepat agar kita juga dapat memahami maksud yang sebenarnya nih dari hukum yang memang ada di Republik Indonesia. Kita akan lanjut, Bu. Pak, saya mau nanya sama Pak Nana nih Pak, terkait dengan pengusulan PJ Gubernur ini. Dalam konteks transparansi dan juga akuntabilitas, bagaimana nih masyarakat ini dapat memastikan bahwa proses pengusulan PJ Gubernur ini dilakukan dengan objektif dan sesuai dengan perundang-undangan? Ya, saya membacanya bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum itu di dalamnya tentu harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan demokratis mungkin ya, itu prinsip-prinsip dari bagian prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam konteks pengusulan sekretaris daerah menjadi pejabat gubernur, tentu saya ingin pastikan sebagai informasi bahwa semua kebijakan publik, kebijakan teknis dan non teknis pemerintahan umum itu harus didasarkan pada semua ketentuan peraturan perundangan. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa kita jaga betul sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN yang terbaru nomor 20 tahun 2003 31 Oktober itu menegaskan bahwa PNS itu wajib menjaga kode etik dan perilaku dengan memenuhi ajas-ajas nilai-nilai dasar sebagai ASN yang hari ini menjadi pedoman bersama kita sebagai aparatur sipil negara yang berakhlak itu, berorientasi pada pelayanan sampai pada titik kolaboratif dan harmonis gitu ya. Nah, kalau dalam konteks beliau kemudian dicalonkan sebagai penjabat gubernur, tentu beliau tetap akan kami BKD juga menyampaikan dan memastikan bahwa apa yang menjadi kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara menjaga nilai-nilai itu, nilai netralitas, nilai profesionalismenya gitu ya. Ya termasuk ke teman-teman yang aparatur sipil negara di Pemprov Banten. Mungkin di dalamnya ada kabupaten kota yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat politik. Sudah sangat clear peraturan perundangannya lengkap bagaimana mengatur itu, mekanismenya seperti apa. Termasuk Pak Al-Mutabar sebagai sekretaris daerah tentu akan menjaga betul kewajibannya di dalam beliau diusulkan kali oleh DPRD gitu ya, yang dipastikan oleh Badan Kepegawaian Daerah tidak ada pelanggaran perundang-undangan. Nah, sehingga mekanisme beliau di DPRD itu menjadi kewenangannya dimensinya DPRD. Nah, itu yang harus kita jaga, dan tentu Pemprov Banten, Pak PJ Gubernur, Sekretaris Daerah dan jajaran Pemprov Banten sangat terbuka terhadap masukan, partisipasi masyarakat, dan berpendapat silahkan bebas ya. Tapi tentu tadi ada aturannya. Jadi secara hierarkis hukum juga memang peraturan perundangan itu mengatur itu gitu ya. Instrumennya sangat cukup lah. Jadi kita ingin pastikan bahwa pengusulan mekanisme sekretaris daerah menjadi pejabat yang katakanlah orang mengatakan ada yang 3 kali atau berpendapat lain, kita hormati dan hargai dan kita apresiasi gitu. Sebagai bagian dari Pemprov Banten membuka partisipasi dari dan hak demokrasi masyarakat ya. Iya, baik. Gitu. Jadi memang itu salah satu hal yang memang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan tentunya tadi sebagai jajaran pemerintah itu juga mempunyai andil yang sangat penting ya. Karena ini kan ibaratnya sebagai pelayan masyarakat, ini bagaimana caranya mampu bisa mengkoordinir hasil-hasil entah itu regulasi atau yang lain ini kepada masyarakat lebih luas. Nah, kemudian Bu, masih berkaitan dengan tadi nih isu-isu yang terkait Pak PJ ini nggak boleh maju lagi menjadi PJ Gubernur gitu kan ya, karena tadi salah satu alasannya karena ya masa menjadi sekdanya sudah selesai, dan ada nih Bu ternyata beberapa pihak yang mau membawa hal ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Tanggapan Ibu nih bagaimana? Iya, baik. Kalau misalnya ada yang mau membawa persoalan misalnya karena Pak Al diangkat lagi menjadi PJ Gubernur yang ketiga kali ke Petun, ya kalau misalnya mau ya silahkan saja, kan kita nggak bisa melarang orang yang mau.
Terus kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh-boleh saja. Kita juga nggak bisa ngelarang siapa aja yang boleh. Karena memang kita ini diberikan kesempatan itu. Tapi, nah kita kembali lagi, kita ini negara hukum, ada aturannya. Kita itu apa namanya bisa mengajukan SK itu ke Peradilan Tata Usaha Negara, itu kan ada syaratnya. Pertama, ada pihak yang dirugikan, kan yang boleh salah satunya yang ini pihak yang dirugikan. Iya. Nah sekarang siapa pihak yang dirugikan dengan diangkatnya Pak Al lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu juga SK tersebut misalnya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ya kita lihat dulu, kita analisa dulu, kita buktikan dulu di mana letak pertentangannya. Karena kan kalau tadi kita sudah bahas yang namanya Pak Al itu kan bisa diusulkan lagi oleh menteri, misalnya waktu yang periode kemarin yang kedua itu kan karena hasil evaluasi kinerjanya yang menurut menteri dianggap baik, kan bagus gitu loh. Karena kan kita ini dalam bernegara ini tidak bisa menggunakan perasaan, tapi harus menggunakan alat ukur yang jelas. Ada laporan yang itu bisa diperlihatkan secara tegas dan bisa dilakukan sebuah penilaian. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa berkeberatan atau tidak berkenan dengan misalnya akan diangkatnya kembali Pak Al menjadi PJ yang ketiga kali di Banten, ya kalau misalnya meragukan akuntabilitas dan sebagainya, menurut saya mereka bisa meminta menteri untuk membuka hasil laporan kinerjanya. Karena itu boleh, karena kan Pak Al ini pejabat publik. Nah kalau pejabat publik itu dimintai laporan kinerjanya, itu bisa. Sehingga jelas nih, apa sih yang membuat menteri itu menilai Pak Al itu baik gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya masyarakat, kenapa DPRD harus mengusulkan Pak Al lagi? Justru saya balik bertanya, lah kenapa dipilih dulu, kan gitu. Kan yang memilih DPRD Banten ke hari ini itu kita. Kan kita itu berarti sudah menyerahkan aspirasi kita, keinginan kita melalui wakil-wakil kita yang ada di DPRD Banten. Kalau misalnya masyarakat merasa berkeberatan dengan Pak Al diangkat kembali menjadi PJ yang ketiga, itu kalau silahkan berkirim suratnya protesnya ke DPRD. Kan wakil mereka yang mengusulkannya gitu loh. Kenapa? Pertanyakanlah. Karena kan pasti DPRD pun punya penilaian tersendiri gitu loh. Jadi kalau kita tidak percaya kepada penilaian menteri, ya tinggal minta kepada menteri untuk membuka laporan kinerjanya Pak Al. Kalau kita tidak percaya ke DPRD, ya tinggal bertanya ke DPRD. Kenapa harus Pak Al lagi? Karena kita kan sudah menyerahkan suara kita. Suara rakyat itu kan diwakili oleh DPRD. Suara rakyat di Banten ini diwakili oleh DPRD dan kita juga yang memilih mereka. Jadi pertanyakanlah ke mereka. Nah, baru setelah misalnya mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan, nah baru silahkan kalau mau melakukan upaya apapun itu, selama itu diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan. Itu ya Bu, yang perlu diperhatikan adalah apakah memenuhi perundang-undangan dan juga memenuhi persyaratan. Betul. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian Bu, tadi menindaklanjuti terkait ya kalau misal ternyata DPR itu ataupun Mendagri puas terhadap kinerja Al ya nggak apa-apa ya, untuk dijadikan PJ gubernur lagi di tahun ketiga. Berdasarkan sudut pandang Bu Lia nih selaku akademisi, kira-kira Bu, apa sih alasannya ini DPRD mengangkat kembali gitu kan, mengusulkan kembali Al Mukhtabar ini menjadi PJ gubernur? Menurut saya secara pribadi, ya, dari selaku akademisi karena pasti saya akan memandangnya sudut pandang saya secara pribadi ya. Baik. Kalau menurut saya, kenapa Mendagri atau DPRD itu mengusulkan kembali Pak Al dan juga Mendagri akan mengangkat kembali Pak Al, ya menurut saya karena memang kinerja yang dilakukan oleh Pak Al sejak menjabat menjadi PJ
itu banyak mengalami peningkatan. Kalau menurut saya sih itu. Dan saya kira selama hampir 2 tahun ini tidak terlalu banyak konflik atau permasalahan yang ada di Banten. Apalagi yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau saya sih melihatnya itu. Kalau misalnya ada beberapa faktor yang itu belum naik, seperti kemarin yang sempat diramaikan masalah indeks kebahagiaan. Nah, kan persoalannya adalah Pak Al juga kan bukan dewa gitu kan. Dia juga kan tidak mungkin gitu loh bisa semua itu harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, tapi kan kita mengukurnya alat bandingnya dengan yang periode sebelumnya. Itu loh. Itu. Nah, silahkan dibandingkan dengan periode yang sebelumnya dengan masa jabatan gubernur yang 5 tahun ke belakang. Nah, dengan Pak Al yang 2 tahun sekarang. Nah, kita melihat sudah ada perbedaannya. Nah, yang itu bisa kita menjadikan bandingan. Seperti itu kalau saya ngelihatnya. Baik. Sebelum kita nanti akan break di segmen selanjutnya nih Pak ya, boleh nih Pak, saya mau dengar tanggapan Bapak nih terkait, kalau tadi kan bertanya dari sudut pandang Bulia lah, kalau ini dari sudut Pak Nana nih. Terkait dengan alasan DPRD memang mengusulkan kembali nih. Ya, tentu tadi ya alasan objektif dan subjektifnya mungkin terpenuhi ya. Kenapa? Argumentasinya aparatur sipil itu di dalamnya PNS dan P3K itu secara berkala dievaluasi kinerjanya. Nah, syarat ketentuan yang tadi kenapa bisa diperpanjang sekretaris daerahnya, salah satu alasan undang-undangnya adalah ketercapaian kinerja. Dan sebagai pejabat gubernur yang secara definitif sebagai sekretaris daerah, secara reguler beliau dinilai dievaluasi per 3 bulan. Dan itu terus kumulatif sampai akhir masa jabatan 1 tahun. Artinya kinerja itu diukur dengan alat ukur yang seperti peraturan perundangan mengatur dari sisi kualitasnya, kuantitatifnya, kemudian dari sisi waktu, ketercapaian, termasuk kerja-kerja kolaboratif. Tentu Pemprov Banten juga berterima kasih semua pihak karena Pemprov Banten juga tidak bisa bekerja sendirian. Ini hasil kerja-kerja bersama, partisipasi semua pihak, stakeholder. Jadi seperti inilah Pemprov Banten. Oh, baik. Gitu. Jadi kinerja tetap ukurannya. Yang alasan subjektif dan objektifnya mungkin terpenuhi. Kinerjanya baik, bagus. Itu pertimbangan Kemendagri sebagai pembina kabupaten, kota, dan provinsi. Oh, baik. Jadi pertimbangan objektifnya ya kinerja. Kesesuaian kompetensinya yang bersangkutan Pak Mutabar ya. Itu diuji per 3 bulan sekali. Bahkan sampai mengukur tingkat inflasi daerah, kemudian kecepatan dan merespon terhadap pelayanan publik, itu menjadi ukuran-ukuran yang bisa dikuantifikasikan sebetulnya. Dan itu yang diukur kinerja itu oleh Kemendagri dalam hal ini. Mungkin pertimbangan itu DPRD memandang mungkin yang bersangkutan itu dianggap masih patut untuk dilanjutkan, itu kan kewenangannya DPRD dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya. Tapi yang pasti bahwa semua yang dilakukan oleh Pemprov Banten, Pak Sekda dan jajarannya tentu kita jagain tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi tetap kita memantau ya bagaimana apakah peraturan perundang-undangan ini masih berjalan pada semestinya ya Pak. Artinya semua punya aparatur itu juga punya hak dicalonkan dan mencalonkan. Tapi karena aparatur sipil negara tentu diatur ya, diatur mekanisme prosedurnya. Karena harus netral, profesional. Begitu mau mencalonkan dari jabatan politik, dia harus mundur. Dia harus ada izin atasan. Jadi kode etik dan perilakunya tetap diatur gitu, sedemikian rupa. Baik, Bapak Ibu, kita akan break sejenak lagi nih, dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.